Hai, Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan membahas 10 Pokemon paling malas. Kita akan disuruh untuk bertarung ya kalau dapat Pokemon. Nah, ternyata ada beberapa Pokemon yang sebenarnya malas banget buat bertarung. Mereka lebih suka rebahan atau bersantai daripada mencari perkelahian untuk bertarung. Mungkin ada waktunya makhluk hidup atau apapun yang berkaitan di dunia Pokemon punya waktu istirahat yang dimana mereka malas untuk melakukan kegiatan apapun. Tapi beberapa Pokemon ini beneran kayak udah nggak niat buat bertarung. Mereka seakan berpikir bahwa hidup itu adalah tentang bersantai dan menikmati kehidupan tanpa memikirkan perkelahian. Kira-kira siapa sajakah Pokemon yang memiliki sifat malas ini? Mari kita masuk ke daftarnya. Ayo! Porogli. Kepribadian dari Porogli ini cocok dengan penampilannya. Ibaratnya ini adalah kucing yang benar-benar menganggap dirinya adalah majikan, karena ia cukup malas dan juga manja. Paling biasanya kalau dia merasa bahwa tempat itu harus nyaman, baru deh dia bertarung untuk mengusir Pokemon lain. Dan itu pun hanya ingin mengambil alih tempatnya. Udah selesai. Kalau ketemu musuh pun dia bakalan liatin musuhnya dan terlihat seperti sangat kuat. Sombong pokoknya, nggak takut aja gitu. Tapi ya pasti ada sesuatu yang akan mendorongnya untuk bertindak kasar. Jadi ya masih ada sedikit lah niatan untuk dia bertarung. Dan cukup berbahaya juga dihadapi oleh para musuhnya. Delcatty. Masih tentang kucing, ya Pokemon kucing lah pokoknya, yang merupakan makhluk paling random. Sama seperti Delcatty ini, ia sangat menyukai ketenangan yang dimana tidak ingin dikekang oleh apapun dalam kehidupannya, dimana ia akan memilih untuk makan dan tidur sesukanya. Dan kegiatannya ini random banget. Pokoknya yang penting istirahat dan makan tanpa harus memikirkan jalan hidup mau baik ataupun buruk. Pokoknya dia lebih memilih untuk beristirahat. Bahkan terkadang jika ada Pokemon lain yang mendekatinya saat beristirahat, ia akan memilih untuk berjalan menjauh pergi tanpa memperdulikan Pokemon atau orang yang sedang menghampirinya. Wobbuffet. Wobbuffet tidak keren, tidak juga overpower, biasa-biasa aja. Desainnya juga kayak biasa aja. Mungkin pengecualian untuk Wobbuffet Team Rocket, dimana sebenarnya Wobbuffet lebih memilih untuk melindungi bagian lemahnya, yaitu ekor yang ada matanya itu. Dan dia akan bersembunyi di tempat yang gelap di dalam gua supaya musuh-musuh tidak menemukan titik lemahnya ini. Saat bertemu musuh pun palingan dia bakalan memberikan pekerjaan tambahan untuk para Pokemon, baik memantulkan serangan ataupun menghilangkan Pokemon itu sendiri dengan Destiny Bond-nya. Sepertinya Wobbuffet masih bisa dimaklumi kan, karena dia menjaga bagian yang sangat berbahaya untuk disentuh. Drizzle. Bahkan Pokédex di generasinya sendiri mengatakan jika sebenarnya Drizzle ini sangat malas. Dan karena nggak mau diganggu, akhirnya dia pun membuat jebakan di area sekitarnya untuk menjauhkan musuhnya dari hadapannya. Ini adalah evolusi dari Sobble, dan seperti Pokemon starter tahap kedua lainnya, ibaratnya ini adalah seorang remaja yang baru bangun dari rebahannya. Tapi malasnya ini diimbangi dengan kecerdasannya, karena dengan membuat jebakan, otomatis musuh juga akan sulit untuk mendekatinya. Dan ini berbeda dari kebanyakan Pokemon starter tahap kedua lainnya, yang dimana tidak terlalu dijelaskan secara khusus evolusi mereka. Drizzle benar-benar unik. Abra. Kita tahu jika Abra suka berteleportasi jika dalam bahaya, dan kalian tahu bahwa dia tidur selama 18 jam sehari. Dan kemampuan teleportasinya ini semakin kuat saat ia tertidur. Kegiatan tidurnya ini berfungsi untuk mengembalikan kekuatannya, karena dengan tidurnya ia bisa memulihkan kembali telekinesisnya yang telah ia keluarkan. Ia sangat memikirkan kekuatan sihirnya ini, karena ia tahu jika stat bagian serangannya juga tidak terlalu tinggi, maka lebih baik untuk pergi. Pokoknya yang penting teleportasi aja lah, meskipun sebenarnya ada kemungkinan ia juga bisa menghadapi musuhnya. Musarna. Saat Musarna terbangun, ia punya reaksi yang sangat buruk. Maka daripada itu, ia pun lebih memilih untuk bermimpi atau memakan mimpi. Nah, kabut yang berwarna pink yang keluar dari kepalanya ini semuanya adalah hasil dari mimpi manusia dan juga Pokemon yang ia kemas sedemikian rupa menjadi sebuah kabut yang berwarna pink. Meskipun penampilannya kelihatan nggak berbahaya banget ya, tapi sebenarnya ada hal yang sangat gelap tentang Musarna ini, dimana jika ia merasa terganggu dan marah, maka ia akan membuat sebuah mimpi buruk menjadi kenyataan. Jadi lebih baik membiarkannya tertidur bermalas-malasan seperti ini daripada mendapatkan hari buruk dari mimpi buruk yang diciptakan Pokemon ini. Slowpoke.
Dari namanya aja udah ada slow yang benar-benar mendefinisikan bahwa Pokemon ini tidak sama sekali ingin berevolusi. Makanya kemungkinan mengapa ia berevolusi dengan cara yang aneh, di mana Shellder akan menggigit ekornya dan ia berevolusi tanpa harus bertarung. Kayak lucu banget anjir. Ia juga sangat pelupa dan susah untuk merasakan sesuatu secara cepat saat terjadi di sekitarnya. Jadi tidak akan ada istilah Slowpoke menjadi petarung yang sangat gesit. Snorlax. Tidak usah ditanya jika Pokemon ini sangat terkenal dengan kemalasannya dan lebih memilih untuk makan dan juga tidur daripada memikirkan pertempuran yang dahsyat. Ia sangat menyukai makanan, jadi ketika terbangun ia mungkin akan makan apapun yang sepertinya ada di hadapannya. Bahkan makanan busuk pun akan ia makan. Gigantamaxnya telah mendefinisikan Pokemon ini terlihat begitu malas karena beneran bentuknya waktu berubah jadi Gigantamax cuma rebahan dan tumbuh tanaman yang sepertinya sangat subur dari perutnya. Slaking. Ini juga sering disebut sebagai Pokemon paling malas. Dari gayanya aja udah kelihatan banget dia sangat lazy. Bahkan ia hanya bergerak jika makanan atau sesuatu yang ada di sekitarnya tidak dapat dijangkau. Sama seperti Snorlax dan beberapa dari lainnya, ia akan lebih memilih untuk makan dan rebahan dan menjaga energinya. Ya, meskipun tidak jelas juga mengapa ia menyimpan energi ini, karena ia beneran cuma bermalas-malasan dan juga kita tahu jika statistiknya juga tinggi banget, udah kayak legendary. Biarpun statistiknya tinggi, namun untungnya saat Slaking malas ini memberikan waktu untuk lawan menghajarnya. Komala. Kemarin udah aku sebutin tentang Pokemon ini, dimana Komala sebenarnya bukan malas ya, cuman mungkin takdirnya aja seperti ini. Karena ia beneran nggak pernah bangun dalam kehidupannya, hanya akan bermimpi dalam tidur dan bergerak dalam mimpi. Bergerak ketika mimpinya mengecohnya. Jadi jika ia bergerak sedikit, itu bukanlah gerakan saat ia terbangun. Komala hanya sedang menyesuaikan tidurnya yang nyaman. Sebenarnya sangat menyedihkan mengetahui jika Pokemon imut ini harus menghadapi rasa kantuk berkepanjangan. Amankah jika ia bertemu predator jika seperti ini terus? Tidak ada hal yang bisa dilakukan Komala selain beristirahat hingga mati. Dan itulah beberapa Pokemon paling lazy yang ada di dunia Pokemon. Sebenarnya mungkin ini ada alasan mengapa mereka malas. Jadi malasnya mereka ini bukan karena mereka sengaja untuk dilakukan sebatas makan tidur. Beberapa dari mereka melakukannya karena mereka tahu bahwa ada kelemahan yang harus mereka jaga dan ada takdir yang harus mereka hadapi. Meskipun beberapa dari mereka mungkin saja melakukannya emang karena ya malas saja. Semoga kalian merasa terhibur dengan video ini. Sebagai manusia kita tidak boleh bermalas-malasan. Meskipun agak sedikit menyenangkan juga sih. Tapi jangan terlalu berlebihan. Karena dunia ini adalah tentang kehidupan, jadi nikmati saja semuanya tanpa harus memikirkan apapun yang menyakitkan. Kalau begitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Tuan Sir pamit, dadah.